Suku mayoritas beragama Islam tapi punya tradisi memenggal kepala suku lain. Inilah beberapa suku Filipina yang hidup di pedalaman hutan, sungai, hingga pesisir pantai Filipina. Yang pertama ada suku Aeta atau Akta, suku yang disebut-sebut sebagai penduduk asli yang tinggal di pedalaman pegunungan Pulau Luzon, Filipina. Suku ini disebut-sebut sebagai penduduk asli Filipina karena menjadi salah satu suku yang paling awal menghuni negara ini, sebelum adanya migrasi Austronesia. Dilihat dari ciri-ciri fisiknya, suku Aeta diduga sebagai bagian dari bangsa Negrito yang merupakan penduduk paling awal di Asia Tenggara. Namun saat ini, suku Aeta telah bercampur dengan ras Austronesia dan berbicara menggunakan bahasa Austronesia. Suku Aeta kuno hidup dengan cara nomaden atau berpindah-pindah tempat dan memenuhi kebutuhan hariannya dengan berburu. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka mulai hidup menetap dengan menjadi petani, peternak unggas maupun kambing, memancing, dan menanam jamur. Selain itu, orang Aeta juga pandai meramu obat-obatan herbal serta terampil membuat kerajinan tangan seperti tikar, gelang, jas hujan dari daun palem, serta alat musik dari bambu. Mereka juga membuat berbagai macam kerajinan tangan itu untuk dijual dengan cara menitipkannya kepada para pengurus gereja. Mereka juga yang membuat suku Aeta pandai membaca, menulis, hingga berbahasa Inggris. Suku Ifugao merupakan penduduk asli Pulau Luzon. Dalam hal pemakaman, mereka punya tradisi second burial alias penguburan kedua, di mana jenazah digali padahal sudah dikubur beberapa tahun. Kemudian digali kembali lalu tulang-tulangnya dibersihkan dan disimpan di rumah keluarga orang mati. Meski tergolong suku primitif, orang-orang suku Ifugao ini handal dalam hal bertani, tak hanya di dataran rendah, melainkan juga di pegunungan. Seakan menciptakan sawah bertumpuk, suku Ifugao banyak bercocok tanam di puncak gunung. Berbagai tanaman mereka kembangkan, terutama pada padi. Dengan keahlian yang mereka miliki, kendati suku Ifugao tinggal di lereng-lereng gunung hingga puncak gunung, mereka tetaplah mengkonsumsi beras dari lahan pertaniannya. Tak heran jika suku Ifugao tak pernah terlihat kekurangan stok beras lantaran kepiawaian menciptakan persawahan di puncak-puncak gunung. Seperti yang dibahas di awal, ada sebuah suku yang berburu kepala manusia. Suku Igorot di Filipina ini biasanya memburu kepala dengan didasari oleh berbagai alasan. Mulai dari perebutan kekuasaan, persembahan untuk musim panen, sebagai tumbal untuk kesehatan, hingga sebagai seserahan saat upacara pernikahan. Namun, tidak sembarang orang boleh melakukan ritual perburuan kepala. Hanya para prajurit yang sudah ikut berperang atau memenangkan duel dengan lawannya yang diperbolehkan melakukan ritual ini. Prajurit ini biasanya ditandai dengan sebuah tato bernama caklak yang merupakan simbol seorang headhunter. Pada saat memenggal kepala buruannya, suku Igorot biasanya menggunakan senjata tradisional mereka yang bentuknya menyerupai kapak besar. Suku Igorot percaya bahwa semakin banyak kepala yang berhasil mereka penggal, semakin kuat pula kekuatan magis yang dimiliki. Kepercayaan ini membuat suku Igorot dikenal sebagai suku yang senang berperang. Dalam buku berjudul The Bontoc Igorot yang ditulis oleh Albert Ernest Jenks pada 1905, dikisahkan bahwa peperangan yang dilakukan oleh suku Igorot bisa berlangsung beberapa jam hingga 1 hari penuh. Perang baru akan benar-benar berhenti apabila kedua belah pihak sudah puas dengan jumlah kepala yang mereka penggal. Jumlah kepala yang dipenggal pun bervariasi, mulai dari 1 hingga lusinan, tergantung berapa dalam dendam antara kedua suku. Seiring waktu serta masuknya pengaruh ajaran Kristen ke Filipina, praktik perburuan kepala ini sudah mulai ditinggalkan. Suku Igorot pun kini mulai mencoba untuk mengubah pola pikir mereka, yang akhirnya secara bertahap meninggalkan praktik penggal kepala tersebut. Suku Kankanei yang tinggal di daerah tinggi Provinsi Beguet dan termasuk dalam kelompok suku yang disebut Igorots. Mereka adalah salah satu suku terbesar di wilayah tersebut dan terkenal sebagai orang-orang pekerja keras di bidang pertanian yang sudah terjangkau oleh teknologi modern. Suku Kankanei membangun sawah yang menjadi sumber makanan mereka. Suku Kankanei adalah salah satu petani sayuran terbaik di Filipina. Mereka inovatif di bidangnya dan mempraktikkan teknologi yang telah terbukti seperti irigasi dan pembangunan sawah. Sebagian besar pendapatan mereka berasal dari bercocok tanam. Mereka juga menambang karena wilayah Kankanei menghasilkan banyak mineral, terutama emas.
Perburuan juga dilakukan masyarakat dengan menggunakan tombak dan anjing. Sedangkan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan bambu. Wanita Kankanai dikatakan sebagai penenun terbaik di Provinsi Baguette. Mereka memproduksi sweater, kemeja, dan selimut. Mereka juga memproduksi keranjang, tembikar, dan furnitur yang dipasarkan di kota Baguio dan kota-kota terdekat lainnya. Kebanyakan orang hanya bisa menahan nafas di dalam air selama beberapa detik atau beberapa menit. Namun, suku bernama Bajau di Filipina ini mampu berenang dan menyelam di kedalaman 79 meter di bawah permukaan laut hingga 13 menit. Suku itu pun dikenal dengan suku Putri Duyung. Kemampuan yang dimiliki masyarakat suku Bajau bukan sekedar hasil dari proses latihan, melainkan masyarakat suku Bajau telah mengembangkan adaptasi khusus terhadap gaya hidup yang berhubungan dengan laut, termasuk dalam hal memilih tempat tinggal. Masyarakat suku Bajau secara tradisional hidup nomaden di rumah perahu dan memanfaatkan kekayaan sumber laut di sekitar perairan Filipina, Malaysia, dan Indonesia. Suku Mandaya merupakan salah satu suku sukses di Mindanao. Mandaya juga mungkin merupakan suku terbesar dan terbaik di Mindanao Timur. Suku Mandaya juga dianggap oleh kalangan non-Kristen sebagai suku tertua dan termasyhur di antara suku-suku bangsa. Memang benar, budaya Mandaya terus memukau dan menarik perhatian banyak orang karena budaya ini bertahan dari generasi ke generasi. Istilah Mandaya berarti penghuni alam dataran tinggi. Upacara dan ritual serta praktik kepercayaan lainnya dengan persembahan mewah dilakukan sebelum, selama, dan setelah bertani. Pasawit atau berbagi pasca panen dihargai agar mendapat keberkahan lebih pada musim tanam berikutnya. Kepercayaan mendalam Mandaya menciptakan perpaduan unik antara alam, roh, dan manusia. Sosial budaya tidak diragukan lagi. Mandaya memiliki salah satu warisan budaya terkaya di antara kelompok etnis. Mereka sangat dekat dengan keluarga mereka. Suku Tacbanwa atau Tacbanua adalah salah satu kelompok etnis tertua di Filipina yang banyak berada di bagian tengah dan utara Palawan. Penelitian telah menunjukkan bahwa suku Tacbanwa mungkin keturunan orang Tabon, sehingga mereka merupakan salah satu penduduk asli Filipina yang secara fisik berkulit coklat, ramping, berdiri tegak, dan berambut lurus. Tacbanwa hidup di desa-desa yang padat dengan populasi 45 hingga 500 orang. Pada tahun 1987, ada 129.691 orang Tacbanwa yang tinggal di Palawan. Saat itu, populasi suku Tacbanwa diperkirakan lebih dari 10.000 dan 1.800 diantaranya berada di Kepulauan Calamian. Suku Subanen, terkadang disebut Subanon atau Subano, adalah suku asli dari Pulau Mindanao, Filipina, tepatnya di Semenanjung Zamboanga. Istilah Subanen diambil dari kata Suba, sebuah kata dalam bahasa Visayan yang berarti sungai. Hal ini dikarenakan mayoritas orang Subanen tinggal di dekat sungai atau aliran dekat dengan gunung. Dari segi kepercayaan, masyarakat Subanen memeluk beberapa kepercayaan seperti animisme, Islam, dan Kristen. Namun, mayoritas di antara mereka memeluk animisme karena menaruh kepercayaan pada spirit alam dan banyak dewa. Mereka percaya terhadap Diwata Makbabaya yang dianggap sebagai Tuhan tertinggi. Mereka juga percaya pada Dungos atau dikenal dengan dewa hutan bernama Mamanwa, yakni dewa yang tinggal di pohon balete, sebuah pohon yang dipercaya sebagai tempat tinggal makhluk gaib dan spiritual alam di Filipina. Mereka juga percaya dengan adanya Malungma atau dewa air, Gunglo dewa raksasa yang suka mencuri jiwa manusia, dan bahkan Monomadon dewa yang memakan manusia. Tiboli adalah salah satu masyarakat adat asli kota Bato Selatan di Mindanao Selatan, Filipina. Suku Tiboli tinggal di daerah sekitar Lembah Allah dan daerah pesisir Maitum, Masim, dan Kiamba. Setelah Perang Dunia Kedua, para perantau yang berasal dari bagian lain di Filipina datang berbondong-bondong mendesak suku Tiboli ke lereng gunung. Sampai sekarang, mereka hampir terusir dari dasar lembah yang subur. Jumlah populasinya mencapai 144.951 jiwa. Mereka dijuluki sebagai orang gunung, penyembah berhala, animis, dan lain-lain. Sebagai pembeda dari masyarakat Muslim Moro atau pendatang Kristen, digunakanlah istilah lumat atau secara harfiah berarti
pribumi, untuk menyebut berbagai masyarakat adat asli Mindanao, termasuk Tiboli. Suku Kalagan adalah salah satu dari 3 suku yang berasal dari daerah di Davao del Sur. Mereka terkenal sebagai petani yang menanam jagung, padi, abaka, dan kelapa, dan sisanya menetap di pantai untuk menangkap ikan. Nama mereka adalah Kak yang berarti rahasia. Nama ini diberikan karena mereka dianggap sebagai suku pembawa berita dan bertugas untuk mengingatkan suku tetangga mereka mengenai segala jenis serangan dari kelompok etnis lain, karena wilayah yang mereka diami adalah garis pantai dan sungai yang punya kemungkinan lebih besar untuk mendapat serangan pertama kali. Sebagian besar mereka ini menganut agama Islam dan menjadi salah satu dari 13 suku Moro yang beragama Islam. Mereka menjadi Muslim di abad ke-19 karena paparan dan kontak dengan suku tetangga dan perkawinan campur antara suku Kalagan dan Maguindanaon.